Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Bu, kedengaran suaranya. Ya, dengar ya Pak ya? Wah, ini luar biasa nih pesertanya. Kita ini dulu ya, pemanasan dulu. Siang Bu, selamat siang. Sebentar lagi, insya Allah kita mulai acara kita. Boleh di absen dulu dari kota mana aja nih? Boleh di chat. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Timur, Lombok juga ada tadi ya? Makassar Bu, Makassar. Nah ya, Makassar. Nih, Bapak pemateri kita ini luar biasa juga nih, jauh juga dari Makassar ini. Dari Kabupaten Luwu. Masya Allah. Sebelum kita mulai acara, nanti mohon perkenalan dulu. Saya Weni Liani sebagai moderator acara ini. Nanti kita ini ya, mohon perhatiannya Bapak Ibu. Suara backsound-nya ganggu nggak? Kalau nggak saya stop dulu. Suaranya agak kecil ya, Bu? Kecil. Oke, saya stop dulu musiknya ya. Apakah terdengar? Dengar Bu. Oke, terima kasih Bapak. Baik, sebelum kita mulai, saya ini dulu, sampaikan dulu aturan webinar kita. Yang pertama yaitu diharapkan Bapak Ibu untuk on cam, karena kita saling menghormati di sini, baik itu sebagai pembawa acara, kemudian para Bapak Ibu hadir yang berada di webinar ini, kemudian yang jelas itu kita juga menghormati narasumber kita yang terutama. Baik Bapak Ibu, bagi yang tidak bisa untuk on cam, tidak kita paksakan, tapi yang jelas bagi yang bisa, usahakan on cam ya, biar kita lebih saling mengenal ini siapa aja sih yang ada di webinar ini. Kemudian kita juga bisa melihat absen dari Bapak Ibu ini dari mana saja ini. Ini sangat luar biasa, ini banyak di luar ekspektasi ya sebenarnya kita mengharapkan Bapak Ibu yang bergabung di sini gitu. Nanti akhir, iya gimana Pak? Oke, kita boleh mulai dulu ya Pak ya. Pak pemateri kita, Bapak Syamkar. Baik, Bapak Ibu, mohon ditutup mikrofonnya ya, agar nanti fokus suaranya kepada yang memberi materi nanti. Baik, karena waktu sudah pukul 2, waktu Indonesia bagian Barat, dan mungkin Bapak Ibu yang berada di bagian Timur ini udah agak sore ini ya. Baik, saya ingin membuka acara ini dimulai dengan pantun dulu ya, biar semangat nih Bapak Ibunya menghadiri kegiatan webinar pada siang hari yang berbahagia ini. Pergi memancing menangkap ikan tongkol, lalu dijual ke pasar raya. Saya di sini sebagai protokol, semoga bisa membawa acara. Air beriak tanda dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini ada yang share screen kayaknya nih. Ya, kita kalau untuk menceng foto background, nanti pilih bagian tanda titik 3 di bagian kanan profil kita. Nanti ceng bagian ini ya, background virtualnya. Jangan di share screen. Kalau di share screen, nanti layaran depannya yang berganti. Oke, Bapak Ibu.
Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bihuda wa dinil haq liyuziruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dimanapun berada, siang yang berbahagia ini, dan kita dikumpulkan dalam ruangan Zoom yang berbahagia ini. Baik, kami dari penerbit buku Bravo Press pastinya akan memberikan seminar ini setiap minggu, dan insya Allah ini adalah perdana kita adakan, dan alhamdulillah antusias dari Bapak Ibu dosen semuanya sangat tinggi sekali untuk mengikuti kegiatan ini. Kita mewadahi di sini untuk memberikan peluang kepada Bapak Ibu yang juga akan tentunya tuh memberikan poin penting bagi para dosen se-Indonesia untuk meningkatkan pengabdiannya terhadap masyarakat nantinya. Baik, kemudian yang saya hormati di sini tentunya pimpinan dari penerbit Bravo Press yang telah mewadahi kegiatan kita, kemudian Bapak narasumber kita, dan insya Allah akan sharing dan berbagi ilmu yang sangat berharga, yang tentunya itu akan bermanfaat bagi kita semuanya, yaitu Bapak Dr. Insinyur Andi Muhammad Syafar, AMD, ST, MT, IPM. Masya Allah, ini panjang sekali nih gelarnya. Artinya banyak ilmunya nih Pak dosen kita satu ini. Baik, untuk tidak memperpanjang al-mukadimah salam, kita langsung saja untuk memperkenalkan pemateri kita yang luar biasa pada hari ini kepada panggilannya siapa nih Pak? Mohon maaf karena kita baru jumpa di ruang Zoom hari ini perdana ya Pak ya. Jadi kita belum sempat kenalan secara lebih dekat lagi gitu. Pak Andi atau Pak Syafar? Iya, sembarang Ibu. Bisa Pak Andi, bisa Pak Andi Syafar ya, kedua-duanya. Saya panggil Pak Syafar aja ya. Pak Syafar lebih. Iya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya izin share screen ya untuk materi yang akan disampaikan oleh Pak Syafar. Insya Allah ini akan bermanfaat. Mohon maaf, ini ada yang share screen lagi nih. Siapa ini? Mohon untuk tidak share screen selain yang materi disampaikan pada hari ini ya. Baik Bapak Ibu, apakah materi kita udah nampak nih di layar? Halo? Ya, sudah Bu. Oke, nih selamat datang peserta webinar. Oke, kita dari penerbit Bravo Press mewadahi kegiatan ini. Kemudian, iya, kita mulai untuk materinya yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Andi Muhammad Syafar. Kepada Bapak, waktu dan ruang kita persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salam. Segala puji bagi Tuhan atas segala limpahan rahmatnya. Hari ini luar biasa ya, karena saya tidak membayangkan dengan jumlah peserta minggu lalu dari Bravo Press menawarkan untuk kemudian ikut berbagi, dan alhamdulillah dengan waktu 1 pekan kita bisa dapatkan peserta 348 orang. Ya, luar biasa. Pastinya semoga Bravo Press lebih eksis, lebih jaya ke depan, dan banyak naskah-naskah yang bisa terpublikasi di Bravo Press. Amin. Izinkan saya untuk mempresentasikan sedikit ilmu ya hari ini terkait dengan materi model pembelajaran SAPAR berbasis augmented dan virtual reality. SAPAR ini sesuai dengan nama saya, dan saya coba bagaimana mensosialisasikan SAPAR ini buat dari Sabah sampai Merauke terkait dengan model pembelajaran. Karena berbicara sebuah model pembelajaran, sebuah goal bagaimana kita mengembangkan sebuah pembelajaran di lingkup kelas kalian. Jadi lanjut. Jadi ini sekilas biodata saya. Nama saya Andi Muhammad Syafar. Jadi saya berkecimpung di dunia
akademik dosen di jurusan Teknik Informatika Institusi Universitas Islam Negeri Al di Makassar. Jadi mulai dari D3, SD, SMP, SMA di Sidrap, kemudian D3 di Teknik Kompresi Energi Politeknik Ujung Pandang, kemudian S1 Teknik Elektro Universitas Hasanuddin, S2 Teknik Elektro Universitas Hasanuddin, S3 Vokasi Keteknikan Universitas Negeri Makassar, profesi insinyur di Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, dan memperoleh gelar IPN di tahun 2020. Jadi izinkan saya menjelaskan terkait dengan materi model pembelajaran SAPAR berbasis augmented dan virtual reality. Next book. Jadi di sini kita lihat bahwa melihat dari grafik terbalik sini, adanya tren, isu, dan tantangan global mengukus pada lingkup transformasi digital dan revolusi industri yang 4.0 mengharuskan kita bagaimana menghadirkan sebuah proses digitalisasi sehingga mengakibatkan adanya perubahan pola di hidupkan industri dunia kerja yang kemudian jadikan sebuah tantangan dan paradigma baru pada lingkup pendidikan vokasi. Jadi pendidikan vokasi ini adalah salah satu yang dirintis oleh Nadiem Makarim sebagai pendidikan yang betul-betul berfokus pada lingkup kejuruan, sehingga solusi yang ditawarkan adalah dengan adanya sebuah digitalisasi dan desain pembelajaran yang berbasis digital, dengan harapan bahwa melalui sebuah digitalisasi dan desain ini menghasilkan sebuah teknologi augmented reality dan virtual reality dalam sebuah pembelajaran, menghasilkan yang namanya sebuah teori model pembelajaran SAPAR berbasis augmented dan virtual reality. Inilah salah satu solusi yang kemudian saya mencoba mengembangkan, karena asal mulanya SAPAR itu berdasar dari nama, terinspirasi dengan nama saya yang kemudian menghasilkan sebuah model pembelajaran dengan memberikan nama SAPAR. SAPAR itu dari singkatan substitusi augmenting virtual APN revaluasi. Inilah kemudian mengadopsi ada 6 model sehingga melahirkan satu model yang dinamakan sebuah model SAPAR. Next book. Nah, kemudian kita melihat perkembangan dunia pendidikan sampai ke kemudian ke dunia digital. Bahwasanya sekarang ini dunia sekarang luar biasa, bentuk perkembangan pesatnya semakin hari semakin dinamis. Ini kemudian dibarengi dengan adanya sebuah kemajuan teknologi yang mengus pada lingkup bagaimana tercipta yang namanya sebuah revolusi industri 4.0 dengan menghadirkan sebuah model pembelajaran yang berbasis digital. Karena mahasiswa sekarang ini mahasiswa lebih kreatif, lebih interaktif, maka harus kita juga punya inovasi bagaimana melahirkan sebuah inovasi pembelajaran terkait dengan pembelajaran abad 21 dengan melahirkan sebuah pemodelan, yakni model pembelajaran berbasis digital. Next book. Nah, apa sebetulnya yang dinamakan sebuah model pembelajaran? Model pembelajaran ini adalah suatu rencana atau sebuah pola yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran sini harus betul-betul sesuai dan efektif untuk bagaimana mencapai tujuan pembelajaran. Inilah definisi awal kan, berbicara sebuah model, berbicara sebuah rencana, berbicara sebuah bagaimana pola atau sebuah gagasan yang kemudian supaya terjadi sebuah pola yang kemudian pola interaktif dan tidak membuat sebuah anak didik kita atau merasa sebuah bosan dengan hadirnya sebuah pola digitalisasi, pola pembelajaran lebih kreatif dibandingkan model yang saat sekarang ini. Silakan Bu. Next. Nah, inilah tawaran yang saya sempat buat satu model dengan model sintaks SAPAR. Sintaks SAPAR ini dengan akronim substitution, augmentation, virtual learning, apply, dan reevaluasi ini mengadopsi ada 5 model dari model pembelajaran SAM, model pembelajaran SAM ini saya ambil satu sintaks substitusi, model pembelajaran SAM ini saya ambil satu sintaks augmentation, kemudian model pembelajaran virtual learning saya ambil satu sintaks virtual learning, kemudian untuk model pembelajaran generatif saya ambil satu sintaks apply, dan terakhir adalah model pembelajaran reflektif dengan satu sintaks yakni reevaluasi. Inilah yang kemudian jadikan sebuah gagasan atau sebuah konsep bagaimana model pembelajaran SAPAR itu terlahir dengan penamaan yang
sesuai dengan nama narasumbernya yakni Safar. Next, Bu. Nah, dengan adanya akronim dari model Safar ini, ada beberapa dukungan atau semacam asal mula kenapa kemudian muncul model Safar ini berdasarkan dari pertama dalam model pembelajaran SAM, saya memilih sintas substitusi sebagai bentuk pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran, kemudian adanya model pembelajaran yang berbasis virtual. Virtual ini di dalam bentuk pengajaran digital sebagai perangkat digital memungkinkan bagaimana membangun dan merumuskan sebuah pengetahuan model melalui sebuah media digital dengan cara yang lebih kreatif, aktif, dan kolektif. Kemudian adanya model pembelajaran generatif. Saya mengambil sintaks sebagai apply. Tahap apply ini adalah memberikan kesempatan bagaimana menggunakan pemahaman konsep yang baru dalam konteks yang lain. Kemudian terakhir adalah model pembelajaran yang bersifat reflektif. Sintaks yang terpilih sebagai sintaks yang terakhir adalah evaluasi dalam pendidikan yang merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam sebuah proses pembelajaran. Kan inilah tahap terakhir bagaimana pola pembelajaran itu tercipta dan menghasilkan sebuah bentuk inovasi teknologi. Silakan, Bu. Next. Nah, pertama dalam konteks augmented reality ini atau biasa asing kita kenal sebagai AR adalah sebuah teknologi pembelajaran yang kemudian menggabungkan benda maya dua dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, karena di dalam augmented reality adalah sebuah konsep bagaimana melihat bentuk yang sebenarnya dengan hanya men-scanning bentuk benda dua dimensi, sehingga dari hasil scanning itu kemudian tercipta sebuah gambaran tiga dimensi sesuai dengan bentuk wujud nyatanya. Next, Bu. Kemudian sejarah singkat kenapa kemudian munculnya sebuah ide memperlakukan augmented reality ini. Pertama adalah bahwa ya, kenapa? Maaf, yang lain coba dimatikan, di-mute-kan ya mikrofonnya. Oh yes, saya lanjut ya. Iya, Saya lanjut. silakan, Pak. Oh iya. Jadi kemudian saya lanjut lagi materi singkat. Ini sejarah singkatnya munculnya augmented reality, bahwa konsep pertama augmented reality ini diperkenalkan oleh Morton Hellick, seorang sinematografer pada tahun 50-an. Dia membuat sebuah konsep augmented reality ini membutuhkan sebuah alat yang sebagai alat output. Jadi kita bisa lihat kayak ibaratnya pernah kita lihat foto studio yang besar, nah seperti itulah augmented reality yang pertama kemudian berkembang menghasilkan sebuah produk yang betul-betul kayak seperti sekarang ini dengan menggunakan kacamata fulus yang kemudian melihat bagaimana augmented ini diperkenalkan. Next, Bu. Next. Ya, sebentar. Ini. Yeah. Oke. Kemudian augmented reality ini juga dengan ini berupa sensor GPS yang diperkenalkan tahun 2003 dari hasil penelitian Lokmis dan kawan-kawan. Dia membuat sebuah AR juga dari konsep BIS teknologi dengan sebutan VR teknologi pada tahun 94 dan pada tahun 96 ini mengalami sebuah perkembangan dan membuat sebuah perkenalkan AR ini dalam bentuk workshop, dalam bentuk seminar dengan memperkenalkan marker dua dimensi, sehingga pada akhirnya AR ini banyak digunakan sebagai alat bantu dalam banyak bidang. Next, Bu. Nah, bidang-bidang pernah kita lihat bagaimana menggunakan augmented reality. Yang pertama adalah bentuk bidang pendidikan, bidang kedokteran, bidang militer, engineering, sampai ke bentuk robotik. Jadi hari ini saya memperkenalkan mengus pada lingkup bidang pendidikan sebagai muatan, sebagai bidang akademisi yang coba menerapkan konsep dengan augmented reality berbasis Safar. Next, Bu. Nah, penggunaan AR dalam sebuah pendidikan, bahwa pada kegiatan belajar mengajar kita tidak jarang kita dapatkan mahasiswa dalam artian ada sebuah kendala dalam proses memahami materi pembelajaran, karena yang harus kita misalnya kita ingin bagaimana pola industrialisasi
dengan menghadirkan augmented, dengan hanya men-scanning materi, maka akan terlihat penjabaran materinya terkait dengan industrialisasi. Karena kalau kita harus lagi ke lapangan dengan membuat sebuah lingkup pembiayaan luar biasa, tapi dengan adanya penggunaan dalam pendidikan dalam muatan mata kuliah, maka memberikan sebuah muatan bahwasanya inilah sisi positif terkait dengan dalam sebuah pendidikan. Silakan Bu, next. Nah, kemudian bedanya antara AR dan virtual reality bahwa virtual reality atau biasa disingkat dengan VR membuat dunia virtual dengan bahasa teknologinya nantinya kita lakukan sebagai interaksi, sedangkan augmented ini hanya mendapatkan visual pada dunia nyata dan mencapai teknologi dalamnya. Artinya apa? Kalau misalnya AR kita men-scanning sebuah gambarnya kemudian terlihat kayak seperti benda yang hidup, sedangkan kalau yang VR kita harus menggunakan sebuah kacamata VR yang kemudian melihat bagaimana arah objeknya seperti itu. Next. Nah, inilah kelebihan dan kekurangan dalam hal menggunakan sebuah AR, bahwa AR yang memberikan para pelajar ini bersifat eksploratif, mengembangkan karena penggunaan AR semacam simulasi dalam dunia nyata, kemudian menciptakan lingkungan belajar menghasilkan, kemudian meningkatkan imajinasi mahasiswa sampai kita dapat luaskan sebagai berbagai media, dan inilah bentuk kelebihan daripada AR sendiri. Next, Bu. Dan kekurangannya bahwa dengan adanya perlakuan AR ini bisa kita lihat terjadinya pencurian informasi, membutuhkan teknologi modern yang sangat rapat dan membutuhkan biaya yang cukup mahal dengan biaya daripada AR itu sendiri. Silakan next, Bu. Kemudian kedua ini adalah VR. VR ini adalah virtual reality atau realitas maya, adalah teknologi yang dibuat sehingga pengguna ini bisa berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Secara sederhana bahwa virtual reality ini bisa menunjukkan gambar-gambar tridimensi yang dibangun oleh komputer dan terlihat nyata dengan bantuan semua peralatan tertentu. Nanti moderator bisa men-share videonya yang sudah buat terkait dengan pembelajaran AR dan pembelajaran VR. Next, Bu. Next. Inilah proses pengembangan bahwa konsep VR ini sudah mulai diperkenalkan dengan Mike Krongkrieger tahun 1970. Dia membuat bahwasanya pengembang Mike bahwa menggunakan pertama kali istilah ini sebagai istilah virtual reality. Virtual reality digunakan bagaimana menggambarkan berbagai aplikasi terkait yang bersifat visual, yang bersifat 3D. Lanjut, Bu. Next. Nah, inilah contoh yang bisa kita lihat sebagai bentuk implementasi daripada penggunaan augmented yang saya buat dalam pembelajaran. Jadi ada buku model pembelajaran. Di dalam buku model pembelajaran itu saya tempatkan satu gambar-gambar. Ketika gambar itu kemudian saya scanning, maka gambar itu terkesan seperti bentuk dunia nyatanya. Padahal itu hanya sebatas dari dua dimensi yang kemudian kita coba integrasikan teknologi AR sehingga gambarnya itu terkesan seperti dunia nyata. Next, Bu. Dan inilah contoh virtual reality. Jadi dalam sebuah kelas saya mencoba bagaimana mendemonstrasikan virtual reality dengan menggunakan kacamata VR, maka terkesan bahwa mahasiswa itu berada dalam dunia nyata dengan virtual reality-nya. Next, Bu. Nah, dalam mengkaji bagaimana keefektifan, kevalidan, dan kepraktisan daripada model ini, maka saya mencoba bahwa untuk melihat analisis kevalidan, kita lakukan dengan kevalidan model pembelajaran beserta perangkatnya. Kemudian untuk melihat realitasnya, maka kita bisa menentukan dengan hasil tes instrumen. Kemudian untuk melihat keefektifannya, maka kita bisa melihat tes hasil belajar dan respon mahasiswa. Next. Dan inilah konsep model yang saya buat sebagai bentuk penguatan daripada model Sapar ini, karena di dalam model ini yang saya perlihatkan bahwa penggambaran dari sebuah
Sapar ini tercipta berdasar dari 6 model yang kemudian saya mencobakan dengan dari misalnya komponen modelnya saya cluster, kemudian ada sisi model, kemudian ada hasil model, dan inilah yang kemudian jadikan konseptualnya tercipta kenapa kemudian Sapar itu muncul. Next book. Nah, di dalam membuat kebutuhan pengembangan, maka ada beberapa hal yang saya bisa gambarkan sini, bahwa pertama indikatornya adalah pelaksanaan perkuliahan, cakupannya itu terkait dengan perjalanan pembelajaran, bagaimana proses pembelajarannya, bahan ajar yang digunakan, kemudian yang kedua adalah untuk melihat karakteristik mahasiswa, maka kita melihat sebagai generasi sebelumnya yang sekarang belum menempatkan smartphone yang sebagai pendukung pembelajaran, kemudian bagaimana analisis pengembangannya model yang dibutuhkan ini, melihat relevansi yang digunakan saat ini, bagaimana mengintegrasikan pembelajaran itu berbasis digital, kemudian membuat sebuah pembelajaran yang lebih aktif, inovatif, dan modern. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana keterpaduan antara perangkat pembelajaran yang mampu memfasilitasi tuntutan dunia kerja. Oke, lanjut. Kemudian terkait dengan bagaimana kita mendesain model pembelajaran ini, maka saya membuat dua tahapan. Pertama adalah tahapan rancangan, kemudian yang kedua adalah tahapan komponen model pembelajaran. Dalam rancangan model pembelajaran ini, maka cakupan ini meliputi yang pertama harus kita menetapkan bagaimana capaian pembelajarannya, bagaimana menetapkan indikator capaian pembelajaran, bagaimana menyusun referensinya, menyusun modul, menyusun media, sampai kita menyusun yang namanya rubrik penilaian. Kemudian dalam komponen model pembelajaran ini menghasilkan yang namanya sebuah sintaks, yang namanya sebuah sistem sosial, prinsip reaksi, sistem penduga, dan dampak pembelajaran. Inilah yang kemudian menghasilkan sebuah buku model. Buku model ini dipergunakan untuk mengintegrasikan teknologi IELTS dan VR ini ke dalam muatan pembelajaran. Lanjut. Di sini di dalam komponen pembelajaran ini sesuai dengan rujukan bahwa dia bagi atas 6 harus sebagai sintaks. Sintaks ini adalah langkah-langkah atau maupun fase sebagai bentuk urutan kegiatan dalam sebuah pembelajaran. Kemudian yang kedua ada namanya prinsip reaksi. Ini reaksi ditunjukkan oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian ada namanya sistem sosial. Ini mendeskripsikan beragam peranan dosen dan mahasiswa. Kemudian ada sistem pendukung mengarah pada kondisi yang dibutuhkan oleh model pembelajaran sehingga lebih optimal dalam pembelajaran. Kemudian ada namanya dampak penggiring. Dampak penggiring ini adalah hasil belajar yang dihasilkan suatu proses mengajar sebagai akibat terciptanya suatu belajar yang dilakukan secara langsung oleh para mahasiswa. Kemudian terakhir adalah adanya dampak sosial sebagai hasil belajar dan tidak langsung dengan cara mengarahkan mahasiswa pada tujuan yang diharapkan. Inilah komponen model dari hasil kajian sehingga bisa merealisasikan daripada konsep model Sapar. Next book. Next. Kemudian untuk melihat karakteristiknya daripada model pembelajaran ini, pertama adanya sintaks. Sintaks itu tadi dengan sintaks Sapar, substitusi argumentatif, virtual, open dari plus, kemudian adanya prinsip reaksi dengan motivator, kemudian inovatif, dan sedang ada dampak fungsional ini sebagai peningkatan belajar. Kemudian adanya sistem sosial yang mendiskusikan materi, tanya jawab, membimbing, kemudian merefleksikan hasil belajar. Kemudian berikutnya adalah sistem pendukung, yakni sebagai RPS, modul media. Kemudian ada dampak penggiring, bentuknya sebagai bentuk kemandirian dan peningkatan literasi digitalnya. Next book. Kemudian yang dihasilkan dari hasil penemuan ini bahwa ternyata kevalidannya dengan model pembelajaran berbasis Sapar ini dinyatakan dalam Paris. Kemudian melihat juga bahwa kepribadiannya lebih praktis karena mengintegrasikan
infrastruktur teknologi pembelajaran yang efektif juga, lebih karena respon mahasiswa lumayan sebelum adanya perlakuan SAPAT dengan skala SAPAT ini lebih efektif dan lebih antusias dalam pembelajaran. Kemudian dengan adanya pembelajaran ini, maka peningkatan hasil pembelajaran itu lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Terasa cukup pemaparan singkat, saya serahkan kepada moderator untuk kemudian kita sharing pengalaman. Silakan, Bu. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Insinyur Andi Muhammad Syafar atas pemaparan materi yang disampaikan pada siang menjelang sore yang berbahagia ini. Baik, ini materi sangat bermanfaat sekali ya Pak ya, tentunya bagi para Bapak Ibu pengajar. Ini adalah salah satu model pembelajaran Syafar yang diciptakan oleh Pak Safar sendiri ya, tentunya ini sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran. Nah, Pak, ini dalam metode model pembelajaran Safar ini ada kaitannya nggak sih dengan AI yang sedang berkembang? Kita tahu dunia digitalisasi sekarang ini sangat cepat sekali proses perkembangannya di Indonesia terutama gitu kan. Apakah ada kaitannya atau model ini memang Bapak yang ciptakan atau gimana nih? Ini sebelum yang lain bertanya, saya mau bertanya dulu nih karena udah penasaran nih dari materi yang Bapak sampaikan tadi. Ya, terima kasih. Jadi pertama adalah ini model adalah novel kisah sendiri sebagai produk daripada disertasi yang terinspirasi dari orang tua yang memberikan nama saya sebagai Safar. Iya, iya. Kemudian yang kedua adalah nama Safar ini dari akronim substitusi augmented virtual applied dan evaluasi yang kemudian diadopsi ada 6 model rujukan dan menghasilkan satu produk yang namanya model Safar, karena model Safar ini terintegrasikan untuk bisa merealisasikan di dunia digital. Terasa cukup, Bu. Baik, luar biasa sekali. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Syafar ya, yang telah sharing. Baik, ini udah ada yang tidak sabar nih mengajukan pertanyaan. Tadi ada Pak Adin Dahuri ya Pak ya, yang udah mengangkat tangan nih. Mau mengajukan pertanyaan nih kayaknya. Iya Pak. Baik, silakan Bapak Adin Dahuri, perkenalkan dirinya dari mana, institusinya dari mana. Silakan ajukan pertanyaannya singkat, tepat, dan lugas ya Pak ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Adin dari Istiami. Pertanyaannya singkat, Bu. Pada slide terakhir itu ada yang namanya efektif. Dan efektif itu berarti hubungannya dengan hasil. Minta tolong diberikan jabaran sedikit yang dimaksud dengan efektif itu seperti apa ya. Terima kasih Pak Safar. Terima kasih Ibu Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya terlupa, mohon maaf nih Pak pemateri. Tadi videonya lupa kita ini kan, kita lebih baik kita ini kan dulu, kita tayangkan dulu, biar sekalian nanti kita jawab pertanyaan yang akan diajukan. Sebentar ya Bapak Ibu, saya ini dulu. Biar lebih mudah memahami dari materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Syafar tadi. Sebentar. Saya mau bertanya juga. Ya, yang ke-9. Sekarang berapa, Pak? 14. Ya, 16. Jadi ini salah satu video di dalam kelas kami yang kami hasil penelitian kami dengan menggunakan augmented reality. Jadi ada buku yang kita buat, dalam buku itu dimasukkan produk AR, jadi kita masukin gambar dan kita lihatlah seperti bentuk wujud dunia nyatanya. Jadi kita tidak perlu lagi repot menghadirkan AR ini, dan ini salah satu bentuknya. Jadi kita ada pola buku, kemudian kita coba meski ini dan
hasil dari scan itu akan terlihat bagaimana pola industrialisasi dalam hal pembelajaran. Ya, seperti inilah terlihat dalam pembelajaran yang saya temukan sebagai bentuk konsep pembelajaran SAPA di dalam kelas. Jadi kita lihat seperti ini. Jadi hasil dari scan ini itu kemudian kita di dalam pembelajaran, dan inilah yang kemudian kita integrasikan produk teknologi dalam model SAPAR-nya. Ya. Oke. Next, Bu. Oke. Bisa juga tapi moderator bisa di-share juga yang materi PR-nya. Iya, tadi ada 2 ya Pak ya, Ya, sebentar. video PR-nya. Nah, ini dia. Ya, jadi ini ada 2 proyek yang saya buat. Jadi satu dalam bentuk suasana yang 3 dimensi yang coba kita virtualkan. Jadi seolah-olah kita berada dalam lingkup kelas, padahal inilah dunia animasi. Jadi ini satu pokok bahasan terkait dengan kontrol sistem kelistrikan. Jadi alat kontrol kelistrikan untuk pas batannya, kemudian dari sini terkontrol sehingga pembelajaran ini terlihat lebih interaktif. Jadi SAPAR-nya sini muncul karena adanya satu sintas yakni virtual learning sebagai muatan untuk memperkenalkan bahwasanya dosen itu tidak perlu lagi kayak seperti kita harus ke lapangan, tapi kita coba bagaimana adanya sebuah muatan teknologi yang kemudian kita coba masuk dalam satu sub pembahasan sebagai bentuk penguatan sebagai era digitalisasi. Oke. Jadi itulah singkat pemaparan singkat sebagai luaran daripada proyek model SAPAR. Ya, silakan Bu, moderator. Yaitu apa? Oke. Ya. Baik, kita stop share ya. Nah, itulah dia tadi Bapak Ibu untuk video dari model pembelajaran yang diciptakan oleh Pak Safar sendiri, yaitu model SAPAR ya, sesuai dengan nama beliau. Baik, Bapak Ibu tadi Pak Andin ya yang udah bertanya. Tadi pertanyaannya udah dicatat belum Pak Safar? Oh iya, saya langsung jawab ya, saya langsung jawab. Saya langsung jawab ya. Coba yang lain boleh mute dulu mikrofonnya. Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak. Saya jawab ya. Jadi pertanyaan tadi Pak Dindahuri terkait dengan hasil temuan kami, karena ini adalah salah satu luaran disertasi yang kemudian menjawab. Halo, kedengaran Ibu moderator? Iya, dengar Pak. Ya, kedengaran ya. Jadi untuk melihat sejauh mana tingkat keaktifan itu kan ada sebuah tadi saya sudah menjelaskan bahwa untuk melihat analisis kevalidan, kepraktisan, keaktifan ini, maka untuk melihat pertama analisa kepraktisan itu melihat bahwasanya dilakukan oleh validator ahli untuk bagaimana bentuk validannya ini dengan menggunakan model pembelajaran. Kemudian yang kedua, untuk melihat realitasnya dilakukan dengan mengetahui tingkat instrumentasi belajar. Kemudian melihat kepraktisan juga untuk melihat keterkesanan model. Kemudian untuk melihat keefektifannya itu dilakukan dengan respon belajar. Jadi di sini di dalam hasil yang saya peroleh bahwa ternyata berdasarkan rujukan dari video call tahun 2016, dia membuat skala Likert, ternyata respon sangat efektif dengan berada dalam level 3,34 berarti
perlakuan dengan model Safar ini sangat efektif dan terciptalah sebuah petikan. Karena berbicara sebuah petikan ini saya rujuk dari Diogo sebagai skala Likert 0 sampai 4. Jadi inilah yang kemudian skala inilah, jadi ketika hasil kajian kami memperoleh poin 3,34, dia berada pada fase sangat efektif. Baik. Ya. Oke. Bagaimana dengan Pak Adin tadi yang bertanya? Apakah masih stay? Alhamdulillah, ya sangat efektif. Terima kasih. Ya, poinnya 3,9. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut ke penanya kedua. Itu ada Rio ya, Pak Rio. Silakan perkenalkan dari institusi mana? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Moderator. Apakah suara saya sudah tersampaikan dengan jelas sebelumnya? Sudah sangat jelas. Oke, baik. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Rio, saya dari Untan, Pontianak. Nah, jadi saya izin bertanya kepada Bapak Safar sebagai narasumber terkait dengan yang pertama. Ada 2 pertanyaan totalnya. Yang pertama itu, bagaimana keterlibatan dan motivasi siswa dalam pembelajaran meningkat dengan adopsi teknologi augmented dan virtual reality, sesuai dengan topik pada hari ini. Dan yang kedua itu, sejauh mana model pembelajaran Safar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar individu. Begitu, terima kasih. Baik. Pertanyaan yang cukup bagus ya, Iya, dari langsung dijawab, Bu. Boleh. Ya, jadi di sini saya menjawab bahwasanya berbicara sebuah teknologi AR dan VR ini dalam sebuah pembelajaran luar biasa antusiasnya. Kenapa antusiasnya? Karena berbeda dengan model konvensional, seolah-olah dosen itu hanya sebatas monoton dengan kecenderungannya menggunakan paperless. Dengan adanya sebuah kemajuan teknologi untuk digitalisasikan, maka mahasiswa itu lebih intens, untuk lebih perlakuannya interaktif. Karena apa? Mereka akan melihat dunia nyata. Artinya kita menghadirkan dalam kelas dunia nyata seolah-olah bahwa dia berada dalam kondisi nyata, padahal itu hanya sebatas animasi yang kemudian kita coba masukkan dalam bentuk perangkat pembelajaran. Karena di dalam model itu kan ada sintaks, ada sistem pendukung, ada dampak pemberi. Inilah pembuatannya ini yang kemudian diadopsi sehingga betul-betul lebih interaktif, lebih ibaratnya adalah bentuk animo mahasiswa untuk mengikuti materi. Seperti itu, karena berdasarkan rujukan tadi bahwa kevalidan, kepraktisan, ketekan ini ternyata saya melakukan proses post-test dan pas-test, ternyata hasilnya di pas-test ini lebih meningkat dibandingkan sebelum perlakuan adanya model. Seperti itu. Bagaimana Dinda Rio? Ya. Bagaimana? Apa sudah terjawab? Ya, sudah terjawab, Pak. Tapi saya masih ada 1 pertanyaan lagi. Apakah boleh ditanyakan? Iya, silakan. Lanjut. Ya, mungkin tadi saya lebih tanya mengenai sejauh mana itu lebih ke arah positifnya. Sekarang saya lebih ke arah negatifnya terkait apakah dari teknologi AR ini memiliki risiko atau dampak negatif yang perlu diperhatikan dalam menggunakan teknologi Safar ini dalam pendidikan. Begitu, Pak. Terima kasih. Yang pertama adalah berbicara sebuah bentuk negatifnya, ya negatifnya itu pertama ya kecenderungannya mahasiswa ya lebih instan. Kenapa instannya? Karena mereka tidak perlu lagi ke lapangan, artinya lebih. Kemudian yang kedua, pembiayaan juga tidak terlalu mahal karena lebih efisien, karena cukup hanya sebatas sodorkan dosen di muatan mata kuliahnya, kemudian scan itu gambar, maka seolah-olah berada pada imajinasi dunia nyata, seperti itu. Iya. Pastinya ada plus minusnya ya Pak. Setiap program yang kita munculkan itu pasti ada dampak positif, ada dampak negatif. Namun kita lebih memilih ke future-nya kita ke depan itu seperti apa. Kalau kita nggak bisa berkembang, pasti kita akan tertinggal dengan negara-negara yang telah maju lebih dahulu gitu. Baik, saya rasa itu cukup sangat memuaskan pertanyaan yang diberikan oleh Saudara Rio dan telah dijawab oleh Pak Syafar. Baik, selanjutnya itu ada Ibu Hastuti Nirmala dari Jawa Barat ya Ibu, silakan
aktifkan apa itu. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Weni, Bapak narasumber yang saya hormati, dan rekan-rekan semua di sini. Mohon izin, suara saya terdengar dengan jelas ya Bu Weni ya? Iya, jelas sekali Ibu. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak narasumber. Saya adalah seorang guru SMA yang berasal dari Bogor, pengajar matematika kelas 12. Jadi saya sebenarnya saat saya mengambil S2, saya sudah mengamati tentang teori augmented reality ini, AR. Nah, alhamdulillah dengan hadirnya Bapak ini sinkron dengan apa yang saya alami di lapangan. Pertanyaannya adalah, saya sangat tertarik karena saya pengajar dimensi 3 dan beberapa materi geometri yang membutuhkan konsep ruangan yang sangat spesifik kepada siswa, karena siswa saya itu memang kurang membayangkan bagaimana keruangan dari dimensi 3. Nah, pertanyaannya adalah, mungkin Bapak tadi menjelaskan tentang kekurangan dari biaya, Pak ya. Nah, kalau seandainya anak SMA dan saya mau mengaplikasikan konsep Safar, IT Safar ini, apakah saya harus membeli seperangkat tadi kacamata yang Bapak pakai dalam pembelajaran, atau beberapa harus iPhone atau iPad yang memang mencakup dalam aplikasinya. Nah, simulasi seperti apa yang bisa dijangkau oleh murid SMA agar pembelajaran saya itu bisa mengaplikasikan dari teori Bapak? Seperti itu Bapak mungkin bisa diterima. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Astuti. Izin saya langsung menjawab dari silakan, Pak. Ibu Astuti Malasari. Semoga cepat Bu kelar studinya. Ya, sudah selesai Pak. Oh, sudah selesai ya. Sudah selesai ya. Jadi untuk aplikasinya. Ya, alhamdulillah kemarin saya selesai di ambil jurusan vokasi keteknikan. Ini kebetulan judul disertasi saya terkait dengan model pembelajaran Safar berbasis AI dan VR. Ya, jadi ini salah satu temuan saya kenapa kemudian menginspirasikan sintaks Safar ini masuk ke dalam sebuah model pembelajaran, karena ya saya iri dengan para penemu-penemu di luar yang banyak penamaannya dari luar semua, misalnya kayak diagram pen, penemunya dari pen. Maka dengan hadirnya Safar ini, maka bisa jadikan sebuah amal jariah bahwa ternyata peneliti-peneliti dari Indonesia pun juga tidak kalah juga dengan peneliti di luar negeri. Sehingga kemarin waktu kuliah, alhamdulillah dosen kami ajukan jempol karena mampu menyelesaikan pendidikan S3 hanya 2 tahun 3 bulan, dan ini yang paling tercepat. Jadi belum ada katanya dari orang teknik yang bisa selesai cepat di lingkup S3. Dan terkait dengan lingkup berbicara ruang 3 dimensi, bahwa memang sekarang ini mahasiswa, khususnya siswa Bu, itu kan lebih tertarik itu ketika yang berbeda. Dia tidak mau lagi dalam bentuk konvensional yang seolah-olah hanya kita mengajarkan di papan kelas, misalnya gambar tiga dimensi dengan hanya melihat gambar kubus, gambar ini, tapi kita coba membuatkan AR-nya dalam sebuah wujud 3 dimensi supaya siswa ini lebih tertarik. Karena kemarin memang sempat saya, kebetulan juga sudah ada buku Bu saya buat terkait dengan matematika ilmu komputer, sementara proses cetak di penerbitan di, semoga bisa saya distribusi di Gramedia. Jadi di sini saya sudah buat model matematika komputer. Jadi ada teori, kemudian di dalam teori itu saya padukan dengan beberapa aplikasi yang memudahkan para siswa dalam hal proses pembelajaran. Jadi mahasiswa ini kalau misalnya, kebetulan juga sebagai dosen matematika, pengampu matematika komputer di kampus kami, jadi saya buat satu model yang betul-betul mahasiswa ini yang awalnya matematika itu sebagai mata kuliah membosankan, mata kuliah menjenuhkan, saya coba membuat supaya matematika ini terkesan lebih santai. Jadi saya sampaikan bahwa ketika kita dalam proses pembelajaran, anggaplah mata kuliah itu sebagai mata kuliah rekreasi, supaya tidak ada semacam bentuk kejenuhan. Jadi saya buat dalam buku ini
dalam judulnya Matematika Ilmu Komputer, Teori Aplikasi dan Integrasi Keilmuan. Di situ akan dimix antara teori dan aplikasinya supaya mahasiswa ini lebih tertarik dan tidak jenuh dalam proses pembelajaran, sehingga dengan kekhawatiran ibu terkait dengan biaya yang kemudian di lingkup SMA. Jadi kalau sekarang kan banyak Play Store yang kita bisa download, yang kita coba masukkan dalam media pembelajaran, dan lahirlah satu konsep teknologinya, Bu. Jadi bukan hanya mesti hadirkan dengan kacamata VR-nya yang kemudian, tapi banyak inovasi yang bisa kita lahirkan. Seperti itu, Bu. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Iya, oke. Ya. Mudah-mudahan sih ada aplikasi khusus dari Bapak yang bisa di-share di grup ini, jadi langsung kami bisa aplikasikan. Oh iya, nanti saya sharekan. Oke. Terima kasih Bapak narasumber ya. Iya, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Ini sudah ada 3 ya tadi. Ya, kita buka session kedua, 3 penanya lagi. Insya Allah ini kita waktu juga terbatas ya Bapak Ibu. Sebagian juga ada sudah sholat asar tadi kayaknya. Baik, ini ada Pak Sukiman. Apakah ada orangnya? Bapak Sukiman? Ya, halo. Iya, mohon diaktifkan kameranya ya Pak. Ya, mohon maaf Bu. Langsung Baik. saja ini. Ya, Iya. terkait dengan VR dengan apa AR ya Pak ya. Kira-kira ini langsung saja pada bendanya. Kira-kira suatu saat misalnya saya butuh, kira-kira saya mendapatkan di mana bendanya ini? Ya, apakah ada dijual di bebas di toko ataukah ada dipesan secara khusus? Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Sukiman. Izin menjawab moderator. Jadi kebetulan ini model pembelajaran saya sudah terbitkan bukunya dan saya sudah hakikan, dan bisa juga nanti kita share saja banyak di Google, itu sudah saya share juga di Google sebagai bentuk penguatan, karena berbicara teknologi ya banyak hal yang kemudian kita bisa dapatkan. Salah satu bentuknya ya dengan ini sebetulnya ide ini belum terlalu sebarluaskan karena saya selesai kemarin di Januari 2024, jadi masih fresh menyandang gelar doktornya, jadi belum terlalu terpikirkan bagaimana sebarluaskan ini produknya Sapar ke beberapa institusi ya, hanya sebatas mensosialisasikan bahwasanya sudah ada tawaran konsep terkait dengan model pembelajaran dalam bentuk Sapar pembelajaran. Baik. Oke, mudah-mudahan nanti terwujud ya Pak ya, kalau seandainya banyak yang berminat nih dari Bapak Ibu pengajar yang hebat se-Indonesia ini, mungkin banyak nih yang tertarik dengan model pembelajaran seperti ini. Mudah terwujud nanti produknya. Insya Allah, Bu. Dan mudah diakses tentunya ya Pak ya. Baik, kita juga melihat tadi ada penanya yang melalui chat ya. Kita pilih random aja. Ini pertanyaannya hampir sama nih sih Pak. Dari sebelumnya kita pilih salah satu dari Ibu Leni Tridayanti. Nama Leni Pulungan, asal Medan. Nah, Horas. Horas, ada nggak nih orangnya? Bu Leni-nya. Omongan si asik J kan bisa saja. Oke, kita bacakan saja ya Pak ya. Pertanyaan pertama, apa sih kelebihan dari model AR atau VR ini daripada model pembelajaran bagi siswa? Apakah ada pengaruh pada keterampilan siswanya? Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan pembelajaran ini dapat berjalan baik di lingkungan sekolah dan berhasil membantu untuk menciptakan visi dan misi sekolah? Nah, ini pertanyaannya hampir sama ya Pak ya dari yang tadi. Saya tulis tangan. Monggo Pak, silakan dijawab. Ya, jadi pertama Ibu Leni Pulungan dari Medan bahwa apakah kelebihan metode AR dan daripada metode pembelajaran bagi siswa, apakah ada pengaruhnya terkait dengan Indonesia. Pertama ya, di sini kemarin berdasarkan dari hasil kajian kami, ternyata dia sangat efektif, pengaruhnya luar biasa. Kenapa? Karena menghadirkan
yang hanya sebatas dua dimensi, kita coba dalam bentuk 3 dimensi, seolah-olah berada dalam dunia nyata, padahal itu kan hanya produk animasi. Karena dengan adanya inovasi pembelajaran yang terkait dengan teknologi pembelajaran AI dan VR-nya, salah satu wujud bagaimana mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, sehingga siswa itu lebih tertarik, lebih interaktif, dan lebih ada sebuah yang awalnya jenuh dalam proses pembelajaran, tapi dengan adanya integrasi teknologi AI dan VR dalam pembelajaran, maka siswa itu lebih tertarik. Dan malahan kemarin saya lakukan kajian, melakukan melakukan pas tes, ternyata di pas tes ini grafik hasil penilaian luar biasa sangat signifikannya, karena dimix antara teori dengan bentuk integrasi teknologinya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan pembelajaran bisa berjalan baik, karena ya di sini saya memberikan bentuk matris antara misalnya ya antara kegiatan guru dan kegiatan siswa. Jadi saya mengklaster beberapa sesuai dengan tahapan sintaks SAPAR. Jadi yang pertama substitusi, maka kegiatan dosennya itu pertama dia menyiapkan pembelajarannya dengan platform AI dan VR, kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran secara digital virtual, jadi RTS-nya, RTM-nya itu semua digitalisasi semua. Kemudian untuk mahasiswa, maka dia setelah berada di ruang teori, kemudian dia mampu mengakses platform dari AI dan VR-nya, kemudian menyiapkan alat tulis, alat bantu lainnya. Jadi maka semua produk-produk ini terbantukan sebetulnya, karena sekarang itu memang sesuai dengan visi misi dari Kementerian Pendidikan, itu bagaimana muatan siswanya itu terintegrasikan dengan teknologi. Karena Menteri kita Mas Nadiem Makarim sebagai pakar penemu Gojek, jadi dia mengintegrasi ke bawah supaya siswa dan atau mahasiswa ini dia lebih tertarik karena adanya perlakuan integrasi teknologi dalam bentuk wujud digitalisasi. Jadi semua platform, baik itu RPS, baik itu rencana tugas mahasiswa, semuanya digitalisasikan supaya mahasiswa itu tidak perlu lagi repot. Seperti itu. Jadi betul-betul berjalan baik di lingkungan sekolah. Ya. Baik. Cukup, Bu. Iya, terima kasih Pak Safar. Saya rasa cukup atas jawaban yang beliau sampaikan. Oke, next. Terakhir ini ada Pak Ferdi ya, yang raise hand. Pak Ferdi, SMA Al-Ma'arif. Apakah Bapak masih standby nih? Oh iya Bu, mohon maaf Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Kebetulan kan sekolah saya dekat jalan raya Bu. Iya, boleh dibuka kameranya Pak, on cam. Oh iya. Mohon maaf Bu, belum bisa, masih ada rekan-rekan kerja yang banyak gitu Bu. Oh ya, mungkin saya bisa langsung mengajukan pertanyaan ya Bu ya, terkait beberapa yang telah disampaikan oleh pemateri tadi. Kan banyak tantangan yang mungkin dihadapi dalam bagaimana AR ini dan VR ini dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dalam pembelajaran perihal apakah dengan masa depan pembelajaran SAPAR dengan teknologi AR dan VR ini bisa berkembang terkait dari tren yang saat ini gitu. Kan cara mengukur keberhasilan dan dampak dari penggunaan AR dan VR ini kan masih dalam proses mungkin tahap pembelajaran gitu Bu. Terkait itu perihal adakah persyaratan teknis dan infrastruktur yang diperlukan untuk mengimplementasikan AR dan VR dalam pembelajaran SAPAR? Mungkin cukup Bu dari saya yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih Bu atas waktu yang telah diberikan. Sekian. Baik, terima kasih banyak Pak Ferdi. Oke. Silakan Pak dijawab. Udah terlalu jelas kita kan terlalu kecil ya. Iya, tadi perkembangan VR dan AR ini ya, terus apakah infrastruktur yang menunjang dari mode pembelajaran ini, lebih kurangnya seperti itu tadi pertanyaannya. Oh iya, tadi jadi berbicara ke perkembangan, karena yang tadi sudah perlihatkan sejarahnya, sudah mulai tahun 90-an,
tahun 1956, kemudian beralih sampai ke 2003. Dari itu sudah mulai dikembangkan bagaimana teknologi airnya. Karena sekarang ini dunia metaverse, maka baru kemudian dimunculkan sebagai wujud integrasi teknologinya. Karena selama melihat dari generasi Z dan melihat dari revolusi industri dan menghasilkan produk-produk digitalisasi, maka ya perlu juga kita harus mengadopsi bentuk digitalisasinya supaya ya perlahan model konvensional yang selama ini diperlakukan oleh tenaga pendidik itu ya harus betul-betul terintegrasikan dan dalam satu muatan yang namanya integrasi teknologi dalam wujud digitalisasi. Itulah yang bentuk sebagai bentuk konkretnya, sehingga dengan adanya perlakuan AE dan PE dalam pembelajaran ini, maka animo kesiswaan atau mahasiswa itu lebih tertarik, dan malah kalau melihat sekarang ini sudah banyak yang perlombakan bagaimana membuat AE dan PE dalam pembelajaran, karena animo mereka kan tertantang karena ini kan produk baru. Inilah yang kemudian yang harus perlu kita adopsikan sehingga mahasiswa itu betul-betul sesuai dengan samanya, sesuai dengan karakter bahwasanya kita ini kan mahasiswa generasi Z ini generasi yang betul-betul akan teknologi dan wujud digitalisasinya, Bu. Seperti itu. Oke. Yeah. Baik, Pak Ferdi tadi ya. Oh iya Bu, ya terima kasih banyak Pak Andi atas jawaban dan sanggahannya. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak, semoga membantu dalam kedepannya buat saya. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Kemudian bagi yang belum tersampaikan pertanyaannya di kolom komentar, boleh nanti kita interaksi lagi lebih lanjut di ruang grup WhatsApp yang udah tergabung ya Pak Safar ya. Mohon waktu kesediaannya nanti kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut yang perlu rasanya kita jelaskan, mohon kesediaan Pak Safar nanti menjelaskan kepada Bapak Ibu pengajar se-Indonesia. Baik, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama nanti kita usahakan on cam untuk ini ya, foto bareng sebelum kita tutup. Kemudian yang kedua, saya ada informasi terkait produk dari penerbit Bravo Press ini. Kita mewadahi Bapak Ibu dosen, penulis, untuk bergabung bersama kami menulis buku, baik itu kolaborasi maupun tunggal. Kemudian ada juga kita menerbitkan buku berupa fiksi seperti novel, kemudian ada juga seperti antologi. Nah, jadi Bapak Ibu yang berminat nanti silakan chat saja nanti admin dan bergabung di grup. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah jadwal pertama kita yang insya Allah kedepannya akan rutin penerbit Bravo Press ini memberikannya kepada Bapak Ibu dosen ataupun pengajar se-Indonesia. Nah, kita juga telah memberikan informasi ke grup-grup WhatsApp bahwa bagi Bapak Ibu dosen pengajar yang berminat untuk sharing seperti Bapak Dr. Syafar ini, memberikan ilmunya, sharing di sini bersama kita, dan insya Allah dari penerbit Bravo Press ini kita akan mewadahi Bapak Ibu seperti hari ini yang kita adakan. Kita akan mewadahi Bapak Ibu untuk mengadakan webinar ini, dan acaranya gratis, dan kita akan memberikan e-sertifikatnya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar ini mulai dari awal pembukaan acara tadi sampai akhir. Nah, kemudian jadwal kita udah tersusun. Nah, bagi yang belum terdaftar, Bapak Ibu yang sebagai narasumber ini, boleh nanti chat admin kita dan yang berminat untuk sharing. Semoga ilmu yang Bapak Ibu berikan kepada kita semua menjadi amal jariah kita di akhirat nanti. Amin ya Pak Safar ya. Terima kasih banyak ini untuk pemateri kita yang hebat hari ini telah berbagi ilmu bersama kita. Semoga ini adalah langkah awal dari kesuksesan kita bersama dalam memajukan
dan mencerdaskan anak didik bangsa Indonesia. Baik, saya sebagai moderator, karena di awal saya sudah berpantun, saya tutup juga dengan berpantun nih. Pergi ke pasar beli getuk, menunggu antrian dengan sabar. Kabar gembira untuk yang ngantuk, ini acara sudah mau bubar. Nah, saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Selama mendampingi Bapak Ibu di acara, sebelum kita tutup, kita mohon untuk on cam, kita tangkap layar dulu ya, untuk foto bersama. Bentar. Makasih Ibu Yeni. Luar biasa nih, nyambung lagi. Iya, insya Allah nanti kita next adakan terus di akhir pekan. Baik, untuk slide yang pertama, kita mohon Bapak Ibu aktifkan kameranya biar nampak wajah cantik dan wajah gantengnya di layar ini. Untuk layar pertama ya, ini masih ada yang tutup nih. Baik, kita hitung sampai 3. Berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Kita share di grup ya. Kemudian slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, mohon bersabar ya. Ini slide-nya cukup banyak juga nih. Ketiga, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Bagi yang punya laptop boleh ini juga ya, screenshot juga, karena kadang bertukar-tukar nih wajahnya secara otomatis. Oke. Pak Ibu juga bisa lihat, bisa share juga yang hasil tangkapan layarnya di grup WhatsApp ya. Jadi inilah yang hadir, yang mengikuti acara dari awal sampai akhir. Dan selanjutnya kemudian juga satu-satu ini mengantar kebijakan mereka. Di share Bu, semua Ibu. Iya, iya. Cukup ini Pak. Sudah ada yang saya share di apa ini, di grup. Apa sudah ada yang melihat? Baik, nanti kayaknya sepertinya loading. Baik, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada webinar ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, terutama kepada Bapak narasumber kita. Semoga ilmu yang di-sharing pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan Bapak Syafarnya mendapatkan amal jariah serta pahala yang tentunya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Kak, link absennya mana? Oh, link absen. Link absen itu nanti yang ada link Pribelio itu. Jadi Bapak Ibu yang udah mengisi link itu nanti kita list hadirnya di sana. Jadi yang udah mengisi link itu sudah terdaftar daftar hadirnya ya, Ibu. Kita bisa lihat. Baik, kami tutup, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Setiap hari garansi diterbitkan uang kembali, dilihat terbagi untuk buku terbitan. Suaranya merdu. Dikasih bol. Lagi pada nunggu apa ya?
Pada nunggu link absen dan sertifikat. Linknya belum muncul. Penulis berani mencoba harga murah. Untuk sertifikat nanti kita share di grup WhatsApp ya Pak. Nggak usah isi absen ya Bu ya? Isi absennya yang udah mengisi link sebelumnya Ibu. Yang waktu daftar itu ya? Iya. Nanti kita cek nanti di list peserta tadi kan ada itu di Zoom ini. Kita iya. Cek Bu linknya Bu. Berarti linknya lewat di sini ya, di link ini ya. Linknya di grup WhatsApp ya Pak. Oh, grup WhatsApp. Oke ya, coba. Belum muncul ya. Ija. Recording stopped. Inspirasi mengalir dalam setiap jari Enggak. Imajinasi kita